Mereka bukan bandar, bukan penipu, tapi juga bukan seorang pahlawan. 5 anak muda di satu rumah kontrakan di Bantul berhasil mengacak-acak sistem judi online, membuat bandar kalah, merugi, dan mundur. Tapi tahu apa yang terjadi? Mereka yang ditangkap dan mereka pula yang diborgol. Di negeri ini, yang melawan sistem kotor malah dijadikan penjahat. Lalu, siapa sebenarnya musuh yang ingin kita perangi? Judi online atau orang-orang yang berani mengakalinya? Cerita ini bukan tentang para hacker jenius atau mafia terlatih. Ini kisah 5 orang biasa, tinggal di kontrakan di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Senjata mereka, komputer second, kuota internet, dan otak yang sedikit lebih encer dari algoritma situs judi. Setiap hari mereka bikin 40 akun baru di situs-situs judi online. Bukan buat kalah, tapi untuk menang terus-menerus. Mereka memanfaatkan promosi, bonus cashback, dan sistem akun baru yang memang seperti kata para pejudi veteran, lebih gampang untuk menang. Bayangkan, mereka tidak mencuri, tidak menjual narkotika, tidak tipu-tipu rakyat. Mereka cuma masuk ke sistem dan bikin para bandar tekor. 1 tahun, 600 juta rupiah. Semua dari melawan situs judi. Luar biasa. Sayangnya hal itu terlalu luar biasa. Hingga akhirnya mereka dianggap terlalu berprestasi dalam berjudi dan digelandang ke kantor polisi. Dan seperti kisah klasik di negeri ini, yang kecil yang kena, yang besar ya entah kemana. Polisi bergerak cepat, ada laporan masyarakat katanya. Lalu datanglah aparat, lengkap dengan intelijen dan divisi cyber. Bukan untuk menutup server judi, bukan untuk membongkar jaringan bandar lintas negara, tapi untuk memborgol 5 anak muda yang terlalu cerdas memanfaatkan sistem. RDS dan kawan-kawan diseret dengan Undang-Undang ITE Pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Bayangkan, 10 tahun, lebih berat dari hukuman koruptor bansos, lebih cepat ditangkap daripada mafia berjas. Ironisnya, tak ada satupun bandar ditangkap. Situsnya masih aktif, promosinya masih berseliweran di medsos. Yang ditindak hanya mereka yang dianggap bermain terlalu pintar. Polisi bilang ini bukan kriminalisasi. Mereka hanya menindak pemain yang memanfaatkan sistem untuk keuntungan pribadi. Tapi masyarakat bertanya, bukankah itu justru yang dilakukan bandar setiap hari? Membuat sistem yang menjebak orang, mengambil uang mereka, menyedot gaji buruh, uang kuliah anak, bahkan tabungan pensiun orang tua. Bedanya, 5 orang ini bukan menjebak, mereka membalik sistem dan menang. Tapi justru karena menang, mereka dianggap berbahaya. Bukan untuk masyarakat, tapi untuk siapa? Untuk bandar, untuk jaringan yang selama ini dibiarkan hidup bebas. Sampai hari ini, kita belum dengar ada bandar yang diborgol di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kita tahu, 5 pemain kecil itu masih mendekam. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita sedang hidup di negeri di mana kalah itu wajar dan menang itu dosa? Kalau kamu main judi dan kalah, kamu korban. Kalau kamu menang terus, kamu kriminal. Kalau kamu menipu rakyat, kamu pejabat. Kalau kamu menyelamatkan uang negara, kamu dipanggil mengganggu stabilitas. Lalu kemana arah hukum sebenarnya? Di negeri ini sepertinya hukum tajam. Tapi tajamnya hanya kalau kamu melawan sistem. Kalau kamu cukup cerdas untuk menjebol algoritma yang dibuat untuk mencuri uang rakyat, kamu justru disebut perusak. Dan kita bertanya, di mana bandar? Masih bebas, masih beriklan, masih mendanai entah siapa. Jika kamu percaya keadilan harus buta, jangan biarkan dia juga jadi tuli. Jangan diam ketika hukum hanya berani menindak mereka yang tidak punya kuasa. Kalau kita biarkan ini terus terjadi, besok-besok mungkin siapapun yang menang dalam sistem curang akan dianggap musuh negara. Suarakan pendapatmu. Apakah kamu masih percaya sistem hukum ini bekerja untuk rakyat? Atau hanya untuk mereka yang bermain di balik layar?